Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi padahal sedang sendirian? Atau tiba-tiba bulu kuduk merinding tanpa sebab yang jelas? Di dunia ini, kita tidak hidup sendiri. Ada dimensi lain yang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, hantu, jin, setan, dan iblis. Banyak yang mengira mereka semua sama, padahal aslinya berbeda jauh. Mari kita bedah satu persatu. Hantu, sering disebut sebagai arwah penasaran, adalah jiwa orang yang telah tiada namun masih terikat dengan dunia. Mereka muncul untuk menyampaikan pesan, menakut-nakuti, atau sekadar mencari perhatian. Berbeda dengan hantu, jin adalah makhluk ciptaan Allah dari api. Mereka punya kehidupan seperti kita, makan, minum, menikah, dan punya anak. Sebagian dari mereka beriman, sebagian lagi tidak. Jin bisa berubah wujud menjadi manusia, hewan, atau bentuk-bentuk lain yang tak terduga. Lalu, siapa itu setan? Sederhananya, setan adalah gelar bagi jin-jin yang kafir dan pembangkang. Tugas utama mereka adalah menyesatkan manusia, dan puncak dari semua itu adalah iblis, moyangnya para setan. Iblis adalah makhluk pertama yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan sejak saat itu, ia bersumpah akan menggoda seluruh keturunan Adam hingga akhir zaman. Jadi, saat kita bicara tentang gangguan gaib, kita perlu tahu siapa yang sebenarnya kita hadapi. Sama seperti dunia manusia yang punya strata sosial, dunia jin juga punya kasta dan hierarkinya sendiri. Ada jin biasa yang kekuatannya terbatas, tapi ada juga para bangsawan gaib yang kekuatannya sungguh luar biasa. Dalam kitab-kitab klasik Islam, beberapa nama besar sering disebut. Salah satunya adalah Ifrit, jin dengan kekuatan tempur level atas yang terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman. Ia begitu kuat dan cepat hingga sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Lalu ada Marit, jenis jin laut yang dikenal sombong, kuat, dan menguasai ilmu sihir tingkat tinggi. Ada juga Al-Mudhib, atau yang sering dijuluki setan merah, golongan jin yang kekuatannya mampu menggoyahkan iman manusia. Para ulama menjelaskan, jin-jin kelas atas ini bisa menciptakan ilusi, menipu pandangan, bahkan membisikkan keraguan di hati orang yang paling beriman sekalipun. Mereka bisa membuat kita ragu pada keyakinan kita sendiri. Namun, perlu diingat, sekuat apapun mereka, kekuatan mereka tidaklah mutlak. Karena ada manusia yang, dengan izin Allah, ternyata bisa menaklukkan mereka. Salah satu bukti paling kuat bahwa manusia bisa mengalahkan jin datang dari kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Suatu malam, ketika Rasulullah sedang khusyuk melaksanakan salat di masjid, sesosok jin Ifrit datang dengan membawa obor api di tangannya. Tujuannya jelas, mengganggu salat Nabi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Dengan kekuatan ruhani yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW menangkap dan mencekik jin itu dengan sangat kuat. Dalam sebuah riwayat, Nabi bahkan berkata, "Aku mencekiknya hingga aku merasakan dinginnya air liurnya di tanganku." Jin Ifrit itu hampir mati di tangan beliau. Nabi berniat mengikatnya di tiang masjid agar bisa menjadi tontonan anak-anak Madinah keesokan harinya. Tapi, tiba-tiba beliau teringat sesuatu. Beliau teringat dua saudaranya, Nabi Sulaiman yang memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Menghormati doa tersebut, Nabi Muhammad pun melepaskan jin Ifrit itu. Jin itu lari terbirit-birit, tak pernah berani lagi mengganggu beliau. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa manusia, dengan kekuatan spiritual dan iman yang kokoh, mampu melumpuhkan makhluk gaib sekuat apapun. Sekarang, pertanyaan pentingnya, apakah jin benar-benar bisa menyakiti manusia secara fisik? Jawabannya, ya, bisa, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semua jin memiliki kekuatan untuk itu. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menimbulkan gangguan-gangguan kecil, seperti menciptakan rasa takut tanpa alasan, menyebabkan mimpi buruk, atau membisikkan was-was di dalam hati untuk melakukan keburukan. Menurut para ahli ruqyah, seperti Ustadz Faisar, untuk bisa benar-benar melukai manusia secara fisik, jin membutuhkan energi yang sangat besar. Mereka harus memfokuskan kekuatan mereka untuk menembus benteng ruhani yang dimiliki setiap manusia. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Manusia pun bisa menyakiti jin, tapi dengan syarat serupa. Dibutuhkan energi spiritual yang kuat, niat yang terfokus, dan terkadang media tertentu. Contohnya adalah melalui doa-doa yang mustajab,
bacaan ayat-ayat ruqyah, atau bahkan melalui kekuatan spiritual alami yang Allah anugerahkan kepada sebagian hambanya yang beriman. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Tanpa fondasi iman yang kuat, mencoba menyerang jin justru bisa menjadi bumerang. Alih-alih menyakiti jin, manusia itu justru bisa diserang balik dengan lebih hebat. Fakta bahwa manusia bisa menyakiti makhluk gaib juga tercatat dalam sejarah, bahkan menimpa sosok paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah terkenal tentang seorang penyihir Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Al-Asham. Dengan penuh kedengkian, Labid menyihir Nabi menggunakan media rambut yang ia dapatkan dari sisir beliau. Ia membuat 11 simpul pada seutas tali, meniupkannya dengan mantra sihir, lalu menyembunyikannya di dalam sebuah sumur tua. Akibat sihir ini, Nabi jatuh sakit selama beberapa waktu. Beliau merasakan hal-hal aneh, seperti merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya. Kondisi ini begitu berat hingga mempengaruhi aktivitas beliau. Namun, Allah tidak membiarkan utusannya dalam kesulitan. Malaikat Jibril turun membawa wahyu, yaitu 2 surat pelindung, Al-Falaq dan An-Naas. Jibril memberitahu lokasi sihir itu. Setelah ditemukan, setiap kali 1 ayat dari 2 surat itu dibacakan, 1 simpul sihir pun terlepas, hingga akhirnya Nabi sembuh total. Kisah ini memberi kita pelajaran penting, manusia dengan niat jahat memang bisa menyakiti, bahkan dengan bantuan jin. Tapi, perlindungan Allah jauh lebih kuat dari sihir manapun. Ini juga menunjukkan bahwa pertarungan antara manusia dan jin pada akhirnya adalah pertarungan kedekatan kepada Sang Pencipta. Untuk memahami bagaimana cara melawan jin, kita perlu tahu karakter dan kelemahan mereka. Jin diciptakan dari api. Sifat dasar api adalah panas, bergejolak, membakar, dan cenderung ke atas atau sombong. Sifat inilah yang membuat bangsa jin cenderung impulsif, mudah marah, dan gampang tersulut emosi. Namun, seperti api yang bisa padam oleh air, energi mereka juga punya kelemahan. Ingat kembali kisah saat Nabi Muhammad SAW mencekik jin ifrit. Nabi merasakan hawa dingin di tangannya saat energi jin itu terkuras. Ini adalah petunjuk penting. Para ulama menyimpulkan dari sini bahwa jin bisa kehilangan kekuatannya saat berhadapan dengan manusia yang memiliki energi dingin, yaitu ketenangan, kesabaran, dan iman yang kokoh. Energi ruhani yang berasal dari hati yang bersih dan zikir kepada Allah bersifat menenangkan dan menyejukkan. Energi inilah yang menjadi air pemadam bagi api kemarahan dan kekuatan jin. Saat seorang manusia dipenuhi dengan cahaya iman, jin akan merasa silau dan terbakar. Inilah mengapa benteng terbaik dari gangguan jin bukanlah jimat atau mantra, melainkan hati yang selalu terhubung dengan Allah. Jadi, setelah semua pembahasan ini, bisakah manusia menyakiti jin? Jawabannya adalah ya, sangat bisa. Namun, itu bukan tentang kekuatan fisik atau adu kesaktian. Kemampuan itu hanya datang dengan izin Allah, dan dianugerahkan kepada mereka yang memiliki kekuatan ruhani yang luar biasa, yang ditempa melalui ketakwaan dan ibadah. Hubungan antara dimensi kita dan dimensi mereka bukanlah sekadar soal siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih taat kepada Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak berasal dari sihir, energi gaib, atau mantra-mantra kuno. Kekuatan sejati berasal dari iman yang tulus di dalam dada. Itulah rahasia besar yang mengatur hubungan antara manusia dan jin. 2 makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan di alam yang berbeda, dipisahkan oleh sebuah batas tak terlihat yang hanya bisa ditembus oleh kekuatan iman dan kehendak mutlak dari Allah SWT. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.